PT PLN Persero yang menyiapkan hingga 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang dapat digunakan oleh para pemudik ketika melakukan perjalanan menggunakan mobil listriknya. Seluruh SPKLU ini sudah tersebar hingga 237 lokasi di seluruh Indonesia. Penyediaan SPKLU juga sebagai bentuk komitmen dari PLN untuk menciptakan ekosistem yang mumpuni bagi kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Dan kami akan berdialog langsung untuk menanyakan terkait persiapan PLN menyediakan SPKLU bagi pemudik yang ingin menggunakan mobil listrik. Sudah terhubung di ruang dengar kita MG Listeners dengan Megantara Vilanda selaku Manajer Pelayanan Bisnis Retail PLN Pusat. Halo, selamat sore Mas Mega. Selamat sore Ibu. Ya, dengan Marcelina nih di studio MG Radio Network. Mas Mega, bagaimana perkembangan pembangunan SPKLU nih hingga awal April 2023? Total udah ada berapa banyak sih dan tersebar di mana saja ya? Baik, pemirsa MG Radio ya, kan yang semoga selalu dalam kondisi sehat ya, dan selamat sore juga Bu Marcelina, terima kasih sudah mengundang kami. Jadi perlu kami sampaikan ya, para pendengar setia MG Radio bahwa PLN saat ini telah berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU itu secara nasional ya, jumlahnya sebanyak 616 unit mesin ya. Di ini ralat ya, kami update sudah ada penambahan, jadi titik lokasi menjadi 279 titik ya. Menjelang mudik mudik Lebaran ini kami percepat penambahan unit mesinnya, sehingga per hari ini ya kita sudah ready di 279 titik lokasi. Dari 279 titik lokasi tersebut paling banyak memang ada di Pulau Jawa ya Bapak Ibu sekalian. Di para pemirsa di 209 unit mesin itu ada di Jawa, kemudian di Bali yang XG20 masih ada 313 unit mesin, kemudian ada di Sumatera 43 unit, di Kalimantan ada 14 unit mesin. Kemudian di Sulawesi, Maluku, Papua totalnya sekitar 27 unit mesin, dan di Nusa Tenggara sekitar 10 unit mesin. Demikian Bu Marcelina. Wow, berarti sudah se-Indonesia ya tersedianya, walaupun secara bertahap nih penyediaan dari SPKLU-nya. Kalau kita bicara soal arus mudik nih Mas Mega, apakah ada penambahan SPKLU di titik-titik kepadatan arus mudik? Misalnya nih di Tol Trans Jawa atau di Pelabuhan Merak, ada nggak? Ya tentu kami prioritaskan kesiagaan PLN ya dalam menghadapi arus mudik tentu di SPKLU yang berada di rest area ya, karena untuk menunjang masyarakat yang ingin berkendara dengan jarak jauh ya menggunakan kendaraan listrik. Total setidaknya kami sudah siapkan para pemirsa, para pendengar ya 9 titik SPKLU di rest area yang jarak antar SPKLU-nya itu kurang dari 200 km, dan kami yakinkan bahwa nanti di menjelang hari Lebaran itu juga akan ada penambahan titik, kurang lebih 5 titik lagi. Saat ini yang sudah siap ada 9 titik ya, antara lain ada di rest area kilometer 6 ya Jakarta Cikampek yang paling dekat. Kemudian nanti di Pelabuhan Merak juga ada, tapi nanti masih on progress pembangunan ya. Yang siap itu ada 9 titik. Yang pertama tadi di rest area kilometer 6 Jakarta Cikampek, kemudian nanti kilometer 10,6 Tol Jagorawi, kemudian ada di rest area 208, 207 di Cirebon ya, Balikanci, ada di rest area Semarang Batang ya, Semarang Batang di 379A, 379B, di rest area Madiun ya 626A, 626B, ada juga. Kemudian di Solo antara Ruas Solo Ngawi ya di 519A, 519B juga kita sudah siapkan. Jadi artinya kami juga sudah pernah ya melakukan testing dari Jakarta Bali, lebih dari 2 kali kami melakukan roadshow, itu aman para pengendara untuk menggunakan kendaraan listrik sampai ke Bali itu tidak perlu khawatir, karena setiap kurang dari 200 km sudah ada charging station. Gitu. Demikian, Pak. Sudah ditempatkan, dan itu pemetaannya sudah sesuai dengan spesifikasi dari kendaraan listrik ya, Mas Mega. Nah, benar sekali Bu Marcelina. Iya, gimana sih Mas caranya kita, terutama pengguna mobil listrik, untuk tahu lokasi SPKLU terdekat? Ada aplikasinya nggak sih Mas? Ya, tentu Bapak para pendengar setia MG Radio bisa
menginstal aplikasi namanya PLN Mobile. PLN Mobile ini sudah diinstal lebih dari 30 juta downloader, penggunanya lebih dari 60 juta pengguna aktifnya. Bapak Ibu tinggal buka Play Store atau App Store, ketik kata kunci PLN Mobile, maka nanti setelah install, login, daftar user, Bapak Ibu bisa mengakses menu namanya electric vehicle atau kendaraan listrik. Di situ nanti ada menu SPKLU. Nah, di situ Bapak Ibu bisa akan otomatis ya, para pendengar akan otomatis akan diarahkan untuk ke SPKLU yang terdekat dari posisi para pendengar setia berada. Atau kalau mau pakai mode yang lain dengan mode peta juga bisa. Jadi mau opsi yang terdekat, mendeteksi posisi yang terdekat atau dengan mode peta gitu. Demikian Bu Marielena. Iya, Mas, gimana kalau nanti nih ketika perjalanan mudik, ini kan pasti identik dengan situasi macet ya. Kalau kemudian lagi macet terus kita kehabisan baterai, apa ya antisipasinya Mas? Apakah ada petugas yang mungkin bersiaga dengan sistem jemput bola? Ada nggak Mas? Ya, tentu. Jadi kami hari Rabu kemarin, kami melakukan gelar pasukan ya. Jadi kami sudah siagakan lebih dari 82.000 personel di seluruh Indonesia yang siap siaga untuk melayani para pendengar setia yang ingin berkendara jarak jauh dalam rangka mudik ini menggunakan kendaraan listrik ya. Jadi ketika nanti di tengah jalan ke baterai kendaraan listrik para pendengar mengalami 0% atau drop ya, dalam kondisi habis, jangan ragu-ragu untuk melakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile itu sendiri. Nanti ada menu pengaduan di situ. Adukan di PLN Mobile atau bisa menghubungi kontak center 123 ya dengan pesawat smartphone masing-masing. Nanti petugas kami akan siap sigap untuk membantu memberikan asistensi hingga mobil para pemirsa, para pendengar untuk bisa berjalan kembali. Demikian. Ya, berarti aplikasinya ini di-download sangat membantu ya Mas ya untuk tahu lokasi dan juga bisa melapor kalau tiba-tiba lowbat di tengah jalan. Nah, iya benar, Mas. Iya, Mas Mega, pemerintah kan juga baru-baru ini mengimbau soal waktu atau durasi maksimal di rest area kan 30 menit. Ngomong-ngomong soal kita men-charge atau mengisi ulang baterai mobil listrik, butuh waktu berapa lama sih Mas? Cukup nggak kalau kita 30 menit aja itu sudah terisi penuh? Ya, tidak usah khawatir ya para pendengar setia NG Radio, para pengguna kendaraan listrik ya. Jadi SPKLU yang disiapkan oleh PLN, mesin chargernya itu umumnya berkemampuan minimal fast charging ya. Bahkan kami juga sudah siapkan yang di Cirebon itu ultra fast charging. Kalau fast charging itu cukup dengan 30 menit itu sudah bisa penuh ya dari kondisi baterai kosong. Kalau yang ultra fast charging bahkan bisa kurang, cukup di 15 menit ya bisa kosong, bisa penuh. Namun umumnya para pendengar setia, para pemirsa biasanya tidak sampai 0% orang sudah ngecas ya. Dan jarak antar SPKLU PLN itu tidak lebih dari 200 km. Sedangkan kemampuan baterai mobil itu umumnya di 300 km. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu cukup mengecas tidak lebih dari 30 menit itu sudah siap untuk bisa berkendara kembali ya, melanjutkan perjalanannya. Demikian, Bu Marcelina. Oke. Nah, kalau sejauh ini Mas, tadi kan sudah disampaikan ya ada 616 unit SPKLU. Nah, selain penyediaan yang dari PLN, sejauh ini bagaimana sih Mas minat dari masyarakat, khususnya kita sebut pihak swasta ya dalam membuka SPKLU. Target ke depan butuh berapa banyak lagi Mas SPKLU di Indonesia? Ya tentu ya, kami sudah mendengar, bahkan sudah menerima ya, kami sudah menerima submit atau surat-surat permohonan pendaftaran animo dari pihak swasta yang berminat untuk ikut ya dalam bisnis SPKLU ini. PLN saat ini sedang mengembangkan pola bisnis dengan skema waralaba sehingga nanti para pihak swasta juga bisa ya turut membantu pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan SPKLU ini, karena sesungguhnya para pihak swasta inilah yang memiliki lokasi-lokasi yang strategis ya, tentang SPKLU ya. Kalau PLN umumnya SPKLU PLN itu berada di kantor PLN. Kalau misalnya di tempat publik pun
itu bekerjasamanya dengan Jasa Marga gitu ya. Terus areanya milik BUMN juga. Nah, sedangkan untuk merambah tempat-tempat seperti mall, perbankan, restoran cepat saji, kedai kopi, itu Mhm. tentu butuh partisipasi dari pihak swasta. Animonya sudah cukup tinggi. Saat ini yang sudah partnership dengan PLN ya, perlu kami sampaikan, sudah partnership dengan PLN itu ada sekitar 23 unit mesin, jadi 13 lokasi ya. 13 lokasi Mhm. PLN itu penyediaan SPKLU-nya dengan pihak publik, tidak dengan PLN. Itu umumnya memang masih di Jakarta dan ada 2 di Bali. Ya. Oke. Nah, kami mendorong masyarakat untuk silakan jika mau berminat untuk bergabung dengan kami dalam pengembangan SPKLU dapat menghubungi kami di kontak center 123 atau bisa menghubungi PLN di kantor PLN yang terdekat. Jumlahnya ya, target jumlah mobil listrik di Iya, tahun targetnya 2025 itu berapa nih, Mas? estimasi 39.000 ya dari pemerintah. Setidaknya Mhm. itu butuh 3.800 unit SPKLU lagi di tahun 2025 karena rasio terbaik untuk mencapai keseimbangan jumlah SPKLU dan unit unit mobil listrik itu adalah 10:1. Jadi setiap Mhm. 10 unit kendaraan listrik setidaknya ada 1 SPKLU. Jadi kita butuh tahun 2025 itu butuh 3.800 unit ya. Jadi tentu Oke. PLN nggak bisa berdiri sendiri, butuh peran dari pihak publik. Terima kasih. Itu Marcel. Wow, berarti dalam kurang dari 2 tahun targetnya masih cukup tinggi ya, Mas Benar Mega. sekali. Ya. Mhm. Butuh, kerjasama dari seluruh pihak nih untuk, pendengar, MG listeners yang mungkin, kepikiran nih mau, bisnis buka SPKLU, bisa langsung tadi hubungi ya Pak di kontak senternya ya. Ya, Iya. benar sekali Bu Marcel. Benar. Oke, Mas Mega terakhir nih, imbauan apa dari PLN kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik? Apa aja sih yang perlu disiapkan? Ya. Oke, yang pertama kami pesan bagi para pemudik untuk mempersiapkan mobilnya dengan sebaik-baiknya. Segera install aplikasi PLN Mobile. Di situ ada fitur peta dan daftar SPKLU ya dari jarak yang Bapak berada, para pemirsa pendengar Inji Radio berada sampai berapa kilometer menuju ke SPKLU tersebut, sehingga di situ dapat memberikan kemudahan atau kemampuan bagi para pendengar dan pengguna mobil listrik untuk bisa merencanakan di mana dia para pendengar untuk bisa segera mengisi daya ya, karena tergantung pada jenis kemampuan jarak tempuhnya mobil masing-masing gitu ya. Kalau ada yang 300 kilometer, ada yang low range di 200 kilometer, itu dilihat petanya di Mhm. aplikasi PLN Mobile. Nah, uh, kami yakinkan ya, kami sudah siapkan 616 mesin ya, terutama di Jawa yang paling banyak, Jawa dan Bali ya. Ya, itu kami yakinkan Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu ragu ya dan khawatir untuk menggunakan kendaraan listrik. Yang terpenting perencanakan dengan baik dan lihat posisi Bapak Ibu sekalian terhadap peta SPKLU yang sudah berada di aplikasi PLN Mobile. Mungkin itu dari kami Bu. Terima kasih. Oke, perencanaan perjalanan ya yang paling penting dan jangan ragu nih untuk melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan mobil listrik. Terima kasih banyak Megantara Vilanda selaku Terima manajer kasih. pelayanan bisnis retail PLN Pusat. Salam sehat ya Mas Mega, terima kasih sudah Ya, bergabung salam bersama kami. sehat. Terima kasih Mas.